Bisnis Just Tip Thailand bakal di-ban, kalian pebisnis Just Tip pasti pada ketar-ketir. Udah ngeliat kan video ini video yang viral banget kemarin, di mana Milk Bun After You itu dibakar. Setruk men, bayangin coba, itu berapa duit coba ya. Nah, kita akan bahas hari ini, yuk. Selamat datang ke CEO Bisnis Online Podcast. Di sini kita akan ngebahas berbagai tren dan juga update dari bisnis online terbaru yang paling seru. Oke, hari ini kita akan ngebahas mengenai bisnis Just Tip. Ada nggak yang pernah Just Tip, guys? Pernah. Snack. Pernah. Kalau ngomong Just Tip ya, gue kadang-kadang bingung ya. Jauh-jauh ke luar negeri, belinya cuma snack, guys. Ya kan? Worth it nggak menurut lo? Loh, untuk siapanya ini? Untuk konsumen? Untuk konsumen. Kan kadang ada banyak barang-barang yang menarik di luar, tapi kan kita nggak bisa beli di sini toko. Gitu. Makanya itu yang membuat Just Tip itu menarik. Kayak contoh nih, Garrett nggak ada di Indonesia, gitu kan? Popcorn Garrett. Gitu. Tapi berarti orang tuh kan nggak beli value makanannya itu, tapi apa yang dibeli sama orang Indo yang Just Tip tadi? Ngerti nggak sih maksudku? Kan Si konsumennya kalau snack Indo. snack itu kan bisa aja di mana-mana gitu loh. Ngapain harus bayar mahal ke Just Tip? Kan Loh, mahal itu. Kalau kayak popcorn Garrett tuh nggak ada yang bisa ngeluarin taste kayak begitu di Indonesia. Sama kayak kayak keripik-keripik kayak kerupuk tomat yang ada di Thailand itu yang kesukaannya salah satu anggotanya Blackpink itu kan sampai gempar banget kan. Gitu. Padahal di sana murah banget. Di sana tuh kayak 20 ribuan I think dapat 10 kantong 10 pack. Di sini dijualnya 20.000 satu pack. 20.000 Jadi tapi itu kenapa ya? Karena ada snack-snack yang memang nggak dijual di negara Indonesia, makanya ada di situ ya. Kadang orang yang udah jalan-jalan kepengen ya beli. Tapi yang gue penasaran gitu ya. Emang Just Tip bisa cuan berapa sih? Oh besar, besar, Gede tak? Volumenya gede kok. gitu. Lu gimana bawa volume segede gitu? How? Loh, justru sangat dimudahkan untuk ngebawa itu semua karena tinggal bawa koper sekian banyak dan lain sebagainya. Tapi inilah yang akhirnya sekarang di intercept gitu, oleh Bea Cukai. Oke. Dibikinlah peraturan baru bahwa kalau masih di dalam packingan nih itu nggak boleh bawa lebih dari 5 kaos kaki. Oh, serius lah? Iya, kaos kaki maksimal 5. Gitu. Oh, Gitu. masih dalam packingan? Kalau masih dalam packingan. Termasuk gitu. makanan? Termasuk makanan juga dilimitasi. Terus elektronik juga dibatasin maksimal $1.500. Itu jadi banyak limitasi-limitasi yang sekarang kayaknya ditunda regulasinya. Yeah. Itu ditunda karena terlalu kenceng kan. Yeah. Gitu. Pesertanya di Gimaru ada yang usaha Just Tip. Yes. Itu dia Beberapa bahkan ya. Kalau dengar ceritanya mereka itu seru banget gitu loh. Dia berangkat dari sini bertiga berempat, Ya. masing-masing bawa tas kosong, Ya. ya kan? Di sana belanja, balik ke sini udah diisi penuh-penuh semua itu. Ya, ya, ya. Terus dijual di sini, Ya. gitu. Tapi maksud gue gini ya, kenapa perlu dibatasin kayak gitu? Emang so what gitu kan? Ya itu negara rugi bro. Dia kan nggak dapat cukainya masuk, apa namanya ini? gitu. Pajaknya masuk. Pajak penjualan gitu ya. Boleh tapi kena. Iya. Kena pajak. Iya. Gitu. Ya, ini yang bikin berat. Tapi padahal gini, maksudnya gini. Ada banyak orang yang berusaha untuk mengejar Just Tip karena sekali lagi tidak available di sini. Kedua, bisa jadi untuk misalkan kayak certain products ya, misalkan kayak tas dan lain sebagainya. Atau paling simple deh, Comex biasa paling sering pakai polonya Hugo Boss. Di sini kita beli di boutique store, itu di store-nya dia. Kalau di Surabaya di Tunjungan Plaza ya. Itu bisa satu polo shirt tuh katanya bisa 3 sampai 5 jutaan kan. Itu sedangkan kalau kita beli di luar Just Tip Europe itu udah plus ongkosnya Just Tip-nya itu kita bisa dapat di 1,8. Wow. Ya kan. So harga lebih murah, Just Tipper-nya si Just Tipper-nya untung gitu kan. Kitanya juga untung, dapatnya oke barangnya Dia juga. markup berapa persen sih? Tergantung produk. Tergantung produk. Jadi ada yang Just Tippers itu lucu Pak. Ada Just Tippers itu yang sudah pasti markupnya dia by percentage. Jadi misalkan nih, kalau range harga produk yang dibeli di bawah 1 juta, dia ngecas 5%. 15%. Semakin naik, semakin tinggi, semakin berkurang gitu. Oh, misalkan semakin mahal barang 10 juta, oh dia ngecasnya cuma 7% gitu. Ada yang kayak begitu. Jadi
keuntungannya udah dikasih tahu di depan atau bahwa gue ngambil untung sekian gitu. Nah cuman ada hidden profit yang diambil sama mereka, yaitu dari GST refund. Diskon. Atau VAT refund. Iya. Itu dapatnya dari mana? Dari turis ini punya tax refund kan. Iya. Itu. Karena kan kalau kita belanja di luar negeri, maka kita tidak perlu membayar PPN-nya di negara itu. Iya. Nah, sehingga PPN itu bisa di refund. Nah, itu menjadi ekstra lagi tuh. Bisa dapat 7, kalau misalkan kayak di Singapura aja bisa dapat bersihnya 6%-an dari situ. Ya, Jadi kalau dapatnya barang- lumayan. Kalau barangnya banyak lumayan. Yang lucu di Indonesia ya, aku nggak ngerti di luar ada kayak gini nggak, tapi di Indonesia spesifik just tip ya. Ada just tip itu yang lokal. Just tip Lokal. lokal. Nah, contoh misalnya nih, IKEA, Ya, itu ada just tipnya. ada. Cari Gede. di Instagram. Just Tip IKEA ada. Gede banget. Just Tip Miniso aja ada. Jangan jauh-jauh. Just tip S Hardware ada. Serius. Loh, karena ada kota yang nggak Ada ada kota yang nggak toko ada. itu. Ada. Kenapa nggak beli langsung di Shopee, Tokopedia kan ada. Banyak itu apa? Yang banyak juga ya. Just Tip Bali. Itu banyak. kalau Banyak. Bali. Oh kalau Bali. Bawa pulang. Kalau makanan gua nggak heran karena makanan kan susah ya. Ya. Kayak di GoFood diapain gitu kan. Kalau itu masih masuk akal ya, karena kan di kotanya dia nggak ada. Ada just tip brand online. Oh, Vanilla iya. Hijab itu awal pertama-tama bikin just tip itu. Bener. Sebenarnya mereka nggak dibentuk. Just tip Oke. ini nggak dibentuk. Iya. Vanilla Hijab punya, ini yang aku tahu ya, sejarahnya dulu kan 10 tahun yang lalu Vanilla Hijab gede banget. Ya. Oke. Selalu kehabisan stok. Ya. Akhirnya pembeli itu frustasi mau beli itu udah nggak mungkin dapat lah ya. Iya. Karena 5 menit habis, 10 menit habis gitu ya. Akhirnya ada orang-orangnya jadi just tip tadi yang sudah tahu caranya supaya bisa dapat, dia ngebuk langsung beli, langsung bayar, habis itu dijual. Oh, Betul. paham. Ini kan aneh toh, ngerti nggak? Online. Kenapa ya, nggak luar langsung biasa. aja ke si vanilanya? Dia, gitu dia kan? Just Tippers ini ngejar range harga, ngejar Dan margin. itu nggak sebetulnya. banyak loh sebenarnya itu, Betul. kecil banget sih sebenarnya. Iya, tapi ya dikejar sama mereka, betul. Contoh nih misalkan kayak kalau di Mom and Baby Expo, itu misalkan nih kalau dia bikinnya Jumat, Sabtu, Minggu, itu Jumat pasti isinya itu orang just tippers semua bawa koper. Wow. Gitu. Di Surabaya ada Basya Market kan, Hmm. Basya Market kan selalu yang ikutan kan yang brandnya kelas B plus up kan, Iya. gitu, yang menengah ke atas lah. Gitu. Nah itu selalu tuh karena ada satu rutin kalau di Basya itu kata-kata brand itu selalu ngebawa produk baru. Oke. Gitu. Atau produk yang sulit didapetin lah kalau di online-nya dia gitu kan. Nah itu just tippers biasa langsung gerak. Kalau dia buka Jumat tuh udah bawa koper semua. Tapi artinya gini Pak ya, orang biasanya ya ini kalau orang bisnis online terutama takut harganya kemahalan, saingan murah-murahan. Tapi just tip ini bisa membalik Mark itu. up. Bener nggak? Di Iya. mark Iya. up dan masih dibeli laku lagi. Iya. Itu gimana? Secara teori brandingnya gimana Ton itu? Interesting. Secara teorinya sebetulnya di FOMO-nya. Mhm. Itu karena orang takut ketinggalan, orang takut gak dapat barangnya. Itu. Artinya kan pricingnya itu masih bisa di up lagi dong. Apakah Iya. si brand perlu naikin lagi? Ya. Loh, secara prinsip sebenarnya sama kayak gini. Hermes susah didapetin. Mhm. Otomatis secondary marketnya jadi gede banget dong. Oke. Gitu. Nah, kenapa? Karena kan scarcity hukumnya. Kalau semakin Oh. langka ya semakin mahal harganya kan. Itu hanya berlaku kalau demand-nya lebih tinggi daripada supply-nya. Supply-nya, betul. Tapi kalau misalkan ya demand supply-nya imbang ya nggak bisa. Nggak bisa. Itu ya tetap aja. Makanya kan kenapa kok masih ingat kan kalau dulu zaman masih zaman pada masanya ya webhan. Masih pada inget nggak? Iya. Webhan. Nah jadi kalau kita ngomong kayak webhan, orang sampai mantengin jam 9 pagi, oke begitu mulai, Tek. cepet-cepetan. Ya. Gitu kan kayak war tiket. Ya, gitu ya, jadi ya, ya. Gitu. Tapi ini war baju. Gitu kan. Nah Sepatu. ini juga yang ada kayak akhirnya gitu. men-trigger itu semua kan sebetulnya. Sehingga akhirnya banyak tuh waktu itu just-tippers yang masuk and play the game. Mereka yang dapetin barangnya, saya katakanlah harganya 300.000, itu dia yang dapetin barangnya dipooling semua, udah selesai. Habis kan barangnya sold out, baru dia buka jual. 300.000 dia jual 500.000 bisa. Itu kejadian kayak begitu. Lah nggak usah Jojo yang kapan hari aja sepatu Kompas dijual harganya 500.000 sekarang dijualnya 9 juta. Gitu. Ya kenapa ya? Karena kan FOMO-nya itu Ini tadi, benar gitu. loh. Aku pernah dengar, lupa aku siapa, tapi dia itu just tip untuk brand-brand yang misalnya Nike ya, Adidas. Kan kadang ada year end sale atau apa kan gede. Ya. Itu tahu nggak? Ada yang ngeblok juga loh. Jadi begitu keluar, yang barang-barang item rare-nya itu akan diborong sama just tip. Dan sudah kerjasama sama orang dalam. Katanya infonya seperti itu. Ada lagi yang just tip-nya itu buat tag gadget.
Wow, Gitu. Hidupnya dia cuma nunggu keynote doang. Jadi setiap kali launching barang baru, Iya. itu begitu selesai keynote-nya, presentation-nya selesai, itu udah langsung ke update. Oke, itemnya adalah ini, harga gue sekian. Itu dia bisa ngambil untung, misalkan iPhone nih, Iya. baru launching ya, dia bisa ngambil untung sampai 7 juta sampai 10 juta. 7 juta sampai 10 7 juta. juta sampai 10 juta. Gila. Gitu. Dan ini ada yang memprofesionalkan loh. Gitu, teman-teman cari lah gitu. Ada yang memprofesionalkan Just Tip. Dia bikin website sendiri. Udah ada sistem PO-nya sendiri. Very proper, khusus untuk gadget. Gitu. Wow. Ada bos-bosnya. Luar biasa. Kalau Dari gadget sendiri. ngapain harus pakai Just Tip? Loh, people wants to be the first. Oh. Gitu kan. Yang pertama kali pakai Apple Vision Pro di Indonesia gue nih gitu. Nah, itu yang dibeli sama orang sebenarnya. Padahal at the end of the day ya ujung-ujungnya bakal masuk juga gitu loh. Kayak iPhone kan begitu. Banyak orang kan kalau enggak Ya. ngapain orang bela-belain sampai Camping ngantri di depan. ya orang FOMO-nya itu loh sebenarnya yang dijual. Kita kan tapi kan ini yang satu rumus yang enggak semua pebisnis online itu punya. Iya, iya, Gitu. iya. Karena kebanyakan dari mereka nggak mikirin sampai ke titik, oh iya ya, gue harus bikin market ini bisa selalu FOMO sama produk yang kita jual ya, gitu. Nah sedangkan ketika kita bisa melakukan itu, orang-orang yang bikin bisnis Just Tip ini melihat, gitu. Kayak dulu waktu kita pegang itu cut off, itu kan begitu sampai ada yang jual, gitu. Kenapa? Karena barang sold. Tapi anyway Betul. aku juga punya bisnis Just Tip loh. Apa? Arta Meals. Betul. Mills. Betul Oh, iya, juga. itu Just Tip, Iya, itu itu Just Just Tip. Tip. Actually. Untuk Just makanan. Untuk ya. makanan, Untuk iya, makanan. untuk Jadi makanan. ternyata kita ngambil celahnya dari mana? Ada banyak orang itu malas untuk keluar. Ya sama kayak Gojek ya. Iya. Seperti Gojek apa GrabFood kan kayak gitu kan. Dan ada juga orang nggak mau ngantri. Iya, iya. Proses ngantri ini kan juga Betul. Enggak, kalau lu punya menurut gua lebih make sense. Karena gini, kalau misalnya gua ngorder nih dari beberapa tempat, kan ongkirnya 1, 2, 3, 4, 5 masing-masing tempat. Tapi kalau di tempat lu kan lu kumpulin jadi satu semua, Jadi satu. ongkirnya cuma sekali. ya itu kan Ah. teknis buat kita supaya cuan ya. Iya, iya. Jadi itu menurut gua masih make sense ya guys ya. Tapi kalau Just Tip yang yang kayak gini-gini ya menurut Tapi kita gue. markup harga loh kok. Iya, gua paham, Aku markup harga. Maksudku gini loh. Karena orang itu kan selalu mikirnya oh harga harus murah. Tapi nyatanya ada orang yang punya bisnis yang kayak gini, kayak misalnya model bisnisku gitu kan. Harga 25 misalnya. Ya. Kalau beli di tempat kita jadi 30 dan orang masih mau bayar. Nah, Timku kemarin udah bikin research kan Ya. di business unitnya kita yang BP Research, dia keluarin datanya nih udah. Jadi ternyata harga itu tidak pernah masuk di top 2 dalam Tidak pernah masuk konsiderasi di top pembelian. Itu interesting. tidak pernah masuk ke top 2. Kenapa? Karena sebelum melihat harga ada konsiderasi lain dulu. Oke. Itu apakah dari quality produknya, apakah dari kesesuaian dengan dirinya dia, itu apakah ada kecocokan value antara yang diberikan sama si produk atau brand ini ke dianya gitu. Sebelum kita ngomongin harga dan promo. Oke. Itu harga dan promo itu akhirnya selalu menjadi pemanis saja. Makanya kenapa kok kita ngomong setiap segmen itu pasti punya premium price-nya masing-masing. Itu di segmen C ada harga premiumnya untuk segmen C. Tapi dia masih di segmen C sebetulnya, kelasnya kelas sosial C gitu. Oke. Nah, di B juga sama demikian, di A juga sama demikian. Makanya kalau Pak Andri ngomong ya mau di markup harga pun tetap dimakan sama market, aku percaya karena ya orang-orang nggak perlu ke sana gitu loh. Iya. Karena bukan itu konsiderasi utamanya, pertamanya ya. Karena skala dia- prioritas. Karena dia emang udah kepengen beli. Iya, kalau kepengen ya kepengen gitu kan. Iya. Harga berapa ya dijabanin gitu. Iya, iya, iya. Gimana guys? Tertarik juga mau bikin bisnis Just Tip? Udah dengerin nih tadi. Ya selama ini gue Just Tip ya, gue pernah Just Tip ya, bini gue yang Just Tip ya kan. Paling kayak itu snack, roti, bakery kayak gitu ya. Ternyata itu bisa jadi profesional banget ya. Ini ngebuka mata bagian gue juga ya. Jadi sebenarnya apapun bisa jadi duit guys. Asal lu bener-bener niat itu bisa jadi duit ya kan. Nah kalau ngomongin Just Tip juga menurut gue ini jadi salah satu apa ya, kayak indikator gitu ya. Kalau misalnya produk lu di Just Tip, wah artinya udah keren ya kan. Banyak orang yang mau. Dan juga harga bukan jadi yang paling utama ya. Ingat-ingat guys ya. Jadi jangan mentang-mentang lu online, mentang-mentang ngapain harus aja banting harga terus murah-murahan. Nggak mesti guys, kayak gini aja udah kelihatan buktinya. Coba dong komen, gue pengen tahu kira-kira kamu pernah Just Tip apa aja ya. Coba komen sekarang ya, langsung ya. Yuk.